Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Di halaman rumah pada pukul 19.34 WIB. Semua orang sudah berkumpul menyiapkan api unggun. Kecuali Dira, Raya, Vita, Maira, dan Fiona. Banyak tetangga yang juga ikut serta di acara malam ini. Ikannya mana? Tanya Raka sambil membawa kayu bakar. Kayaknya belum selesai dibumbuin, jawab Ray sambil menyodorkan kayu ke dalam api. Oh ya udah, abang samperin dulu, ucap Raka sambil meletakkan kayu bakar. Galih dan Mirza mengangkat kayu bakar dan meletakkannya di dekat api. Raka masuk ke dalam rumah. Ray, Mirza, Galih, dan beberapa orang lainnya berbincang-bincang sambil menyalakan api. Mereka sesekali tertawa ringan. Lirih Ray saat lengannya tersenggol kayu bakar yang ditarik dari dalam api oleh Mirza. Maaf Ray, gak sengaja tadi, ucap Mirza penuh penyesalan. Ray hanya tersenyum kaku. Gak apa-apa kok bang, cuma kesenggol doang, ucapnya. Mirza khawatir, ia menyesal. Beneran gak apa-apa, biar saya ambilin odol, ucap Mirza khawatir. Ray menggeleng. Gak usah bang, bentar lagi juga sembuh, ucapnya. Ray? Ucap Reni sembari melihat lengan Ray yang merah. Ray menoleh, tatapannya datar. Tangan kamu kenapa? Tanya Reni pelan. Ray hanya menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa, cuma kesenggol dikit, ucapnya. Aku ambilin odol ya, ucap Reni. Ray kembali menggelengkan kepala. Tidak usah, bentar lagi juga sembuh, ucapnya. Beneran? Tanya Reni sambil menatap Ray. Ray mengalihkan pandangannya. Ia melihat Dira yang sedari tadi menatapnya. Reni mengikuti arah pandangan Ray. Ia sedikit membelalakkan matanya. Ia kaget. Seketika, keadaan menjadi canggung. Dira berjalan beriringan dengan Vita, Fiona, Maira, dan Raya. Masing-masing dari mereka membawa satu nampan yang berisi ikan dan beberapa potong ayam. Mereka duduk di atas kayu yang berada di dekat api unggun. Kak, ini taruh di mana? Ucap Dira menghapus kesunyian yang terjadi. Taruh aja di sana, ucap Merah sembari menunjuk tanah. Dira langsung meletakkan nampannya di tanah. Tangannya terasa pegal. Reni segera menjauh dari hadapan Ray. Mirza menoleh ke arah Fiona. Mereka membicarakan menggunakan isyarat mulut. Panggilin Anin, ucap Mirza tanpa suara. Anin? Ucap Fiona sembari menunjuk Dira. Mirza mengangguk. Fiona menoleh ke arah Dira. Nin, ucapnya. Dira menoleh ke arah Fiona. Ia mengangkat kedua alisnya. Kenapa? Ucapnya. Dipanggil Mas Mirza, ucap Fiona. Dira mengalihkan pandangannya. Ia menoleh ke arah Mirza. Kenapa? Ucapnya bingung. Sini, ucap Mirza sembari melambaikan tangannya. Dira tampak mengerutkan dahinya. Ada apa? Buruan, ucap Mirza dengan suara pelan. Dira bergegas berjalan mendekati Mirza. Hah? Kenapa bang?
ucapnya heran. Itu tangan Ray merah kena kayu bakar tadi, ucap Mirza. Dira melirik ke arah Ray sekilas. Terus, ucapnya tak tertarik. Bisa ambilin odol, ucap Mirza. Ngapain? Bentar lagi juga sembuh sendiri, ucap Dira. Loh, gak boleh gitu, Nin, ucap Fiona yang ternyata sudah berdiri di dekatnya. Dira menoleh ke arah Fiona. Udah, biarin aja lah, ucapnya malas. Kakak aduin ke Kak Mei nih, ucap Fiona mengancam Dira. Aduin aja, ucap Dira. Ia yakin Fiona tak mungkin mengadukannya. Oh, oke, ucap Fiona. Kak, lanjutnya yang dipotong oleh Dira. Iya, ucap Dira kesal. Dira segera berjalan mendekat diri. Ayo, ucap Dira to the point. Ray menatap sekitarnya. Ia mengerutkan dahinya. Siapa? Ucapnya. Dira melirik ke arah Ray. Ia memutar kedua bola matanya malas. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abraham Rainan? Ucapnya dengan senyuman yang dibuat-buat. Dia dosen, jadi harus sopan. Begitu pikirnya. Ray melirik sekilas ke arah Dira. Ia kembali memasukkan kayu bakar ke dalam api. Dira menghela nafasnya. Tanggapan macam apa itu? Tidak sopan sekali. Ayo Pak, ucap Dira menahan kesal. Tak ada jawaban. Dira menarik nafasnya. Sabar Dira, sabar. Pak Rainan, ucap Dira. Saya bukan bapak kamu, ucap Ray. Dira melotot. Mau gua panggil adek apa gimana sih? Gumamnya kesal. Apa? Ucap Ray. Samar-samar ia mendengar perkataan Dira. Dira menggeleng cepat. Apa? Ucapnya kaget. Kamu bilang apa tadi? Ucap Ray. Gak ada, ucap Dira tak mengaku. Saya serius, ucap Ray menagih perkataan Dira. Dira menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Saya kan ngajak bapak ke dalam tadi, ucapnya dengan cengirannya. Ray melirik ke arah Dira. Ia curiga. Ya udah, ayo Pak, ucap Dira dengan senyuman yang ia paksakan. Ingat, dia dosen. Saat berada di dapur, Dira mengoleskan pasta gigi kepada lengan Ray yang terkena api. Ia dengan tekun melakukannya. Ray sesekali menatap Dira. Dira yang merasa ditatap langsung menatap Ray. Ia menaikkan kedua alisnya. Kenapa Pak? Ucap Dira. Tidak, ucap Ray sambil menggeleng. Dira mengangkat bahunya acuh, bukan urusannya. Kamu gak mau nanya? Ucap Ray dingin. Dira melirik ke arah Ray. Ia mengerutkan dahinya. Nanya apaan Pak? Ucapnya heran. Ray melirik ke arah Dira sekilas. Kalau gak ada ya gak apa-apa, ucapnya datar. Dira menatap Ray. Aneh, gumamnya. Apa? Ucap Ray. Dira membelalakan matanya. Ia menggeleng cepat. Hah? Enggak, ucapnya cepat. Ray menghela nafas. Ya sudah. Pak, ucap Dira. Ray menoleh ke arah Dira. Kenapa? Ucapnya datar. Seakan tak tertarik dengan perkataan Dira selanjutnya. Kalau kita udah pulang dari sini dan kita tinggal di rumah sendiri, saya mau. Kita punya kamar yang beda, ucap Dira to the point.
Ray mengerutkan dahinya. Apa ada yang salah? Kenapa? Ucap Ray. Saya mau, pokoknya saya nggak bisa kalau harus satu kamar sama orang lain, ucap Dira. Ray menatap Dira serius. Ia tidak yakin dengan alasan Dira. Tadi malam, Dira bisa tidur dengannya. Apakah Ray membuat kesalahan? Tapi, saya suami kamu, bukan orang lain, ucap Ray dingin. Dira berdehem. Maaf pak, saya tidak bisa, ucapnya. Kenapa? Tanya Ray sekali lagi. Dira menatap Ray. Saya masih mau bebas, ucapnya serius. Lalu, apa masalahnya? Ucap Ray. Dira menghela nafasnya. Begini pak, ucapnya. Dira berpikir keras sejenak. Saya tidak akan merasa bebas jika saya harus berbagi ruangan dengan orang lain. Lagi pula, saya juga punya privasi. Saya tidak suka diganggu, ucapnya jelas. Ray merasa aneh dengan penjelasannya Dira. Ya sudah, kalau itu mau kamu, ucap Ray. Ray bergegas menuju halaman depan, berkumpul dengan orang-orang. Dira membelalakkan matanya. Hanya itu saja tanggapannya.